Ini penggabungan ini Darussufa dan Mawa'idul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi sayyidina Muhammad wa akramana wa iyyakum bihubbi ahli baitihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa nabiyyukum Muhammad abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal masyayikh wal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang kita hormati bersama para habaib min dzurriyyati sayyidina Muhammad wa min afadilihim al-mukarram Abuna al-Habib Saleh al-Khirid wal Habib Ahmad al-Habshi wa ala baqiyatil habaib wal mukarram sahibul majlis sahibul barnamij al-Habib Agil al-Habshi wa jama'atih, dan juga yang saya hormati para asatidz, para tuan guru, para sesepuh, para tokoh agama, serta para hadirin hadirat, para ayahanda, para bunda, dan tak sedikit mengurangi rasa mahabbah para dinda, para ananda, anak-anak al-fakir yang saya cintai, yang kesemuanya mudah-mudahan di tempat yang mulia ini dengan kita sama-sama mengagungkan sosok manusia termulia Sayyiduna Muhammad, disaksikan oleh Zat yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang keluar dari majelis ini melainkan oleh Allah dimuliakan. Dan kelak ketika kembali menghadap Allah membawa kemuliaan, dan ketika berkumpul di dalam surga Allah, di situ kita berhadapan dengan sosok manusia termulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi 'ula. Pada malam hari ini, malam Senayan, malam Senin, bertepatan dengan malam kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita makmurkan malam ini dengan memuji Sayyidina Muhammad, bersolawat kepada beliau, dan membaca syair yang kandungannya adalah pujian-pujian terhadap junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, Nabiuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita nantinya
akan kembali bersama-sama menuju rumah kita, masing-masing membawa cinta pada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga selalu terhatur, tercurah, teriring ke haribaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, bahkan pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dari alam dunia hingga akhirat nanti, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat beliau, dan selalu tidak ketinggalan umat beliau. Tiada lain di antaranya antum yang hadir pada malam hari ini khususnya, dan yang mendengar, yang menyimak dimanapun berada. Kesemuanya insya Allah kita diakui sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau, kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah menyampaikan kepada kita sebuah hadis. Kata beliau, "Addibu auladakum an salasi khisal." Didiklah anak-anakmu dengan 3 macam perkara, 3 macam bentuk pendidikan. Yang pertama, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbu nabiyikum. Didik anak kita, cucu kita, keluarga kita agar mereka tertanam di hatinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad yaitu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai aplikasi kecintaan kita kepada Allah yaitu kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, apabila kita mencintai Allah, kata Allah, tidak Allah nyatakan cintai aku, tidak. Katakan wahai Muhammad, ikutilah aku, yaitu ikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, berarti kita cinta kepada Allah, sehingga Allah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dari situlah Allah akan membuka pintu kecintaannya untuk hambanya. Tidak berhenti sampai di situ, juga Allah akan mengampuni semua dosanya. Dan saya yakin 100 bahkan 1000% antum yang hadir di majelis ini, pulang antum ke rumah antum masing-masing tidak ada dosa sedikit pun, melainkan maghfuran lakum, sudah terampuni semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tanamkan di hati anak kita pendidikan cinta, bukan pendidikan cinta terhadap mumathil, artis. Boleh dengan artis, tapi dengan catatan artisnya artis akhirat, bukan artis ibu kota, bukan artis letun, tapi artis akhirat. Tanamkan kecintaan di hati anak kita kepada Sayyidina Muhammad. Caranya apa Ustaz? Ajak ke majlis. Karena di majlis seperti inilah yang akan menjadi satu-satunya wadah untuk pendidikan anak kita, bisa mereka cinta kepada nabinya. Karena nggak mungkin kita mendidik anak kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan dihadirkan televisi, diberikan HP, diputarkan film-film kartun, Ipin, Upin. Yang ada bukan bisa bahasa Arab, tapi bahasa Ipin Upin.
nak makan tak kisah ipin sudah makan ke tak bisa bahasa Arab lancarnya bahasa ipin karena yang dihadirkan bukan sholawat, yang diperdengarkan bukan syair, yang dihadapkan kehadiratnya adalah sebuah TV gono atau Android yang di dalamnya muat berbagai macam bentuk game. Wow, apalagi sekolah libur, kenyamanan si anak main game berhari-hari. Mamanya sinetron berhari-hari, pagi sinetron, malam inayah, ribut terus nanti. Nih siapa yang sering nonton inayah nih, nanti abahnya 4 bininya kira. Allahu Akbar. Gimana mau tertanam di hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, dijauhkan Nabi Muhammad darinya, betul apa betul? Bawa ke majelis, hendak puring ikan, puring di sini. Hendak berjalanan di sini, karena apa namanya rekan-rekan? Berjalan sana, berjalan di situ. Karena dulu pulang sholawat, pulang. Masya Allah, saya dengar tadi ada beberapa kanak-kanak nyaut, menjawab pakai besair, luar biasa ini. Bujur, alhamdulillah. Ada yang mukul terbuka, karena lama pulang. Mukul mencatuk dan buka. Masya Allah, luar biasa nih. Ini hadrohnya, majmu'atul hadrohnya Habib Agil nih. Ini kaderan-kaderan nih, kaderan-kaderan tentara Nabi Muhammad telah terdidik. Bukan apa namanya kawa memukul apa itu, mukul balon kan mukul apa? Wah, tapi mukul dan buka untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajak ke sini biar kenal dengan nabinya, biar mau bersyair memuji terhadap nabinya, bersolawat kepada nabinya. Bujur apa bujur? Siap bersolawat, siap? Siap memuji nabi? Cinta kepada nabi? Angkat tangannya. Mana yang cinta kepada nabi? Tunjukkan. Masya Allah. Nih, ibu-ibu jangan diturunkan dulu tangannya. Kalau diturunkan, saya doakan suaminya kawin lagi. Ini bapak-bapaknya, ayo pertahankan. Saya menghitung berapa orang yang cinta kepada Nabi. Jangan diturunkan sebelum saya perintahkan untuk diturunkan. Besok jam 7 baru boleh turun. Sama-sama buktikan cinta kita kepada Nabi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Semuanya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Mana suaranya? Salam alaika, Habibi. Sekali lagi. Ahmad ya Habibi. Hadirkan Rasulullah. Bayangkan wajah Rasulullah yang indah, yang ganteng, sedang menatap ibu, sedang menatap bapak, sedang menatap kita semuanya.
Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Semuanya, suaranya Pak. Ahmad ya Habib. Bayangkan Rasulullah senyum dengan kita. Habibi salam, Habibi salam alaika, rasakan dalam hati, nyaman apa kada? Nyaman apa kada? Sejuk apa kada? Biasakan. Pagi diputar syair, handang guring diputar syair, siang diputar syair, bangun guring diputar syair. Insya Allah tertanam di hati kita mahabbah kepada Nabi Muhammad. Di saat kita makan, tidak cukup dengan syair saja. Hadirkan Rasulullah. Kalau makanan yang kita makan itu adalah Nur Sayyiduna Muhammad. Begitu kita minum, jangan langsung minum. Hadirkan. Ini air adalah nurnya Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat nur Nabi Muhammad, semoga air ini ketika masuk ke dalam tubuh saya menjadi obat untuk mengobati segala jenis penyakit yang ada dalam tubuh saya. Jadi obat bujuran. Bujur apa bujur? Apalagi sekarang lagi kita dihantui wabah corona. Dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, tidak bakalan berbahaya dan tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan buat kalian selagi di tengah-tengah kalian ada Sayyiduna Muhammad. Di tengah-tengah kita ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah segala penyakit bukaan dari kita. Amin. Termasuk acil corona buka juga dari kita. Amin ya Rabbal. Dengan Allah, demi mahabbah kita, kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang di sini di Samarinda sini, kalau sudah menyebut nama Nabi Muhammad bergetar dia badannya. Kalau duduk nggak bisa berdiri dia. Allah, karena sudah karam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mau makan ini menangis dulu, baru dia makan, karena membayangkan masa-masa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbulan-bulan terkadang Nabi Muhammad hanya mengkonsumsi beberapa butir kurma dengan seteguk air putih saja. Namun kita sudah air susu, ya, limun polang, kopi lagi. Ya, ini apa yang diminum di buka nih? Jahe. Tahu jahe artinya apa? Janda heran. Kalau janda heran, Habib Agil mencari tuh. La ilaha illallah. Hadirkan Rasulullah. Yang kita dapatkan, yang sampai dengan kita itu adalah hasil jerih payah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laula kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena aku menciptakan kau wahai Muhammad, tidak bakalan aku ciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tercipta daripada nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Karangkan diri kita terhadap Sayyidina Muhammad dengan semua yang kita pandang, semua yang kita dapatkan. Inilah nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita selalu hati kita terdoktrin sampai itu hati menjadi hati yang ta'alluq, hati yang ada alaqah, irtibat dunia
kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selalu kita menyebut nama beliau, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kita masak, ya Rasulullah. Kita minum, ya Rasulullah. Kita mandi, ya Rasulullah. Kita berjalan, ya Rasulullah. Kita tidur, ya Rasulullah. Bangun dari tidur, ya Rasulullah. Karamkan dengan Rasulullah. Tanamkan juga terhadap anak-anak kita supaya anak kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Hubbun nabiyyikum. Karena kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, selamat kita dunia dan akhirat. Ya. Karena apa? Satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu adalah cinta kita kepada Sayyidina Muhammad. Kullu turuq kata Imam Junaid masduda illa tariqa man iktaba bi athar Rasulillah. Semua jalan tertutup menuju Allah kecuali jalan yang telah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Kita di belakangnya Rasulullah, maka kita akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Juga dinyatakan dalam hadis qudsi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Habibi ya Muhammad, law salaku ilayya kulla tariqi wastaftahu alayya kulla babi ma fatahtu lahum hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad. Duhai kekasihku, kata Allah memanggil Rasulullah itu pakai duhai kekasihku. Karena Allah begitu cinta terhadap Rasulullah, ya Habibi, duhai kekasihku. Makanya tuh papahnya tuh kalau memanggil mamahnya tuh jangan mamahnya aja. Jaya. Mamahnya. Jawaban dia tuh papahnya. Sayangku, begitu. Karena Rasulullah mengajarkan romantis. Allahu Akbar. Jadi kita harus mengikuti Rasulullah. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan mengikuti, mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Rasulullah kalau meninggalkan rumahnya, diantar oleh istrinya, itu istrinya dikucuk lidahnya oleh Rasulullah. Ini yang merasa jadi suami, adakah begitu sejak keluar rumah? Ada? Mana orangnya? Nggak tahu. Masya Allah. Rasulullah kalau minum bekas Sayyidatuna Aisyah kalau minum bekas Rasulullah, yang dicari bekas bibirnya. Ada tuh suami atau istri yang begitu? Mana bekas abahmu ininya? Bibirnya tadi di mana letaknya? Allah. Suaminya kayak itu juga. Nah, mana bekas mamamu itu tuh, Bang? Di mana tadi tempat bibirnya itu? Di sini, Bang. Putar sini. Mamamu belum sikat gigi. Saling menghormati, saling memuliakan, saling mencintai karena kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini goyahnya. Siapa yang cinta kepadaku, ujar Nabi, kana ma'i, bersama dengan aku fil jannah, dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita bertahan masuk surga. Amin. Yang penting pertahankan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapapun orangnya yang menempuh jalan dan mengetuk pintu, berusaha membuka pintu, mereka tidak bakalan aku buka sama sekali pintunya. Mereka yang menempuh jalan menuju aku tidak bakalan sampai, kata Allah, hatta ya'tu khalfaka, sehingga mereka berjalan ya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru itu diantarkan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dusta kalau ada orang yang menyatakan aku sudah sampai ke hadirat Allah tanpa mutaba'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bujur apa bujur? Singkat saja,
Yang kedua kata Rasulullah, hubbu qiraatil Quran. Didik anak kita agar si anak itu pandai baca Al-Qur'an. Cukup kita yang menjadi orang tuanya sudah berusia 70 tahun, alif lam mim dibaca alama, Yasin dibaca yasa. Karena kada tahu, cukup kita yang menjadi korban kebungulan. Anak kita jangan jadi orang bungul, bujur. Tanamkan kecintaan tuh bagi anak kita terhadap Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mengajari mereka tidak secara langsung, datangkan ustaz agar mengajari itu ustaz Al-Quran terhadap anak kita. Bujur apa bujur? Ujar Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ilzam kitab Allah watba' sunnatan waqtad hadaqallah bil aslafi. Ilzam kitab Allah, jangan lepaskan itu Al-Quran, pedoman kita, imam kita, referensi hukum yang kita geluti sehari-hari itu sumbernya adalah Al-Quran. Acuan kita untuk mengetahui sebuah hukum, memecahkan permasalahan itu adalah Al-Quran. Yang orang memegangnya saja dapat pahala, melihatnya dapat pahala, kalau menjampai memandang dapat pahala, apalagi orang yang membacanya. Bujur, yang membaca dapat pahala, apalagi yang mengamalkannya. Bujur, sudah mengamalkan membacanya dapat pahala, apa pulang menghafalnya lagi. Masya Allah, luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, daripada satu huruf saja ya, maka satu huruf tadi itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diganti dengan 10 kebaikan. Satu huruf akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Alif lam mim, berapa huruf itu? 3. La aqulu alif lam mim harfan wahidah, aku tidak menyatakan kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf. Bal alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim, shadaqallahul azim. Itu rakaat pertama, dapat pahala 30. Bujur, Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua, Masya Allah, yang pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Yasin. Padahal cuman ujungnya aja, pertamanya aja dibaca yang pertama, dapat 20 tambah 30, 50. Subhanallah, luar biasa. Nyaman apa enggak ada? Nyaman apa enggak ada? Kalau kita baca Quran sampai doer mulut kita, ada nggak dapat pahala tuh? Tapi baca Quran satu huruf dapat 10 kebaikan. Allahu Akbar. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah, baca itu Al-Quran, jangan cuma dipajang di atas lemari berdebu, dibaca kalau rumahnya ada hantunya, baru Habib Agil dipanggil. Maulud bibayi serem. Kenapa gerang? Udah tahu bibayi. Kalau malam itu suka ada yang menjelma di sini bibayi. Coba dibacakan Al-Quran kan? Ujar Habib Agil, oh ya sudah, mana Al-Qurannya? Ya di mana ya? Lupa mengatakan mana ya? Oh iya ya, di atas itu bibayi. Di atas lemari sudah berdebu. Lebih tiup-tiup. Masa itu Al-Quran diangkat di atas lemari, setahun sekali baru dibuka. Bagian koran terlewat sehari aja dibambai itu orang. Kamu kayak aku sudah bayar 1 bulan. Nah hari ini kerja koran nih, Insya Allah. Seharinya kalau terlewat itu koran bagian Al-Quran setahun sekali. Begini mana ya? Ramai aja, tenang aja.
cari kita. Bujur. Mana itu bunda yatim, mana itu yang semalam cari-cari aku dari Al-Quran? Dia cari jauh-jauh rumahnya demi untuk mendapatkan aku. Mana si Den? Akan aku tolong si Den, akan aku syafaati si Den. Ya Allah, itu Al-Quran akan membela orang yang telah berusaha membacanya ketika di dunianya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Akbar. Apalagi di musim corona ini, banyak di rumah berlomba-lomba lah baca Al-Quran. Suami sehari 1 juz, si istri jangan kalah 2 juz sehari. Si istri 2 juz, suami jangan kalah 3 juz. Jangan Ika maju mewakili ya. Mewakili. Berlomba-lomba fastabiqul khairat. Bujur. Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memelihara Al-Quran. Kami perlihatkan itu Al-Quran kepada kalian. Kelak akan kami ambil kembali itu Al-Quran. Nanti pian melihat itu Al-Quran di masjid, di musola, cuman kertasnya saja, tulisannya kalau diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini alhamdulillah pian bisa membuka Al-Quran, bisa melihat huruf-hurufnya dan bisa membaca, meresapi, menikmati bacaan pian seorang. Alhamdulillah. Jangan nunggu nanti kalau sudah tiada baru Masya Allah, kenapa tidak ada tulisannya? Umay menyesal aku, menyesal semalam mikir cuek aja, acuh aja. Wah, ini sudah tiada hurufnya, hanya kuciakan. Allah, jangan sampai penyesalan itu datang di kemudian hari. Sekarang buktikan kesempatan kita untuk terus membaca Al-Quran dan tanamkan di anak-anak kita supaya pintar baca Al-Quran. Ketika si anak itu pandai baca Al-Quran, apalagi sampai menghafalnya, ul bisa walidahu tajal yaumal qiyamah dauhu ahsan min dawi syams. Nanti orang tuanya tiba-tiba besok hari dipanggil oleh Allah, fulanah binti fulan, fulanah binti fulan. Sini pian, kenapa? Pian berhak mendapatkan mahkota dari Allah, hadiah daripada anak pian. Nah, yang tarangnya mahkota tadi itu lebih tarang lagi daripada lampu yang ada di hadapan pian, lebih tarang lagi daripada matahari. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Untung si ibu, Masya Allah, aku mendapatkan hadiah dari anakku, mahkota yang sungguh luar biasa nilainya. Orang pada ketakutan, inya kehimungan karena mendapatkan hadiah dari si anak tadi, hadiahnya berupa mahkota. Alhamdulillah. Didik si anak kita, nah, jadilah kau anak yang menghadiahkan mahkota kepada orang tua orang. Nah, bawa itu si anak ke TPA, bawa itu anak ke pesantren tahfidzul Quran. Itu aset yang luar biasa, lebih bernilai daripada aset pian sekalipun sampai puluhan hektar. Betul nggak betul? Anak yang membaca Al-Quran, pian meninggal, pian akan diselamatkan di kuburan, pian disiksa akan diangkat dari siksanya, pian di neraka akan dibangkitkan dan akan dilemparkan ke surga berkat anak pian yang pandai baca Al-Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Singkat saja, ini yang terakhir, habis itu pulihkan. Tapi makan dulu. Kalau ulun sudah tadi lojana. Yang ke terakhir, bukan yang ketiga lagi, yang ke terakhir ini. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbu ahli baiti. Tanamkan di anak itu cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad. Jangan ditanamkan benci dengan Nabi Muhammad. Abah, itu yang berpulang itu siapa, Abah? Jangan kenal dengan dia itu ahli bid'ah, ahli neraka, itu orang syirik. Jangan nikam datang ke sidin, menjauh dari sidin. La haula wala quwata. Itu bukannya Habib Muhammad, Abah. Jangan disambat Habib, jangan bid'ah ikam baru peang. Masya Allah. Abah mau hadir ke majlisnya Habib Agil, jangan syirik ikan. Hadir ke majlis salim syirik. La haula wala quwata. Baca maulid abah di sana bukan baca Quran. Nggak ada di zaman nabinya itu maulid. Syirik. Ditanamkan kebencian dengan keluarga Nabi. Na'udzubillah min dzalik.
Sehingga si anak memboikot terhadap para habaib, membenci terhadap para habaib, menjauh daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai merugi, menyesal kita. Di antara cinta kita kepada Nabi Muhammad, cintai keluarganya. Man tamassak bil far'i faqad hasalal asal. Apabila kita berpegang teguh dengan anak cucunya, kainnya akan kita dapatkan. Bujur apa bujur? Kainnya dapat. Nenek yang belum berbini katuju lawan binian, tapi kada katuju lawan abahnya, kada katuju lawan kayanya. Kalau kada tekepai, bujur apa bujur? Biniannya katojo pas bawa ke rumah. Ujar si mamahnya, hei, Erna, masuk rumah. Kamu siapa? Pergi. Diusir. Kenapa? Ini sampai si Kamil ini kada katuju lawan mamahnya, kada katuju lawan abahnya, kada katuju lawan pekayannya. Coba kalau katuju, Erna, ini aku titiplah sagan kuitan piang. Nah, Indomie 1 dus. Ini sagan mama pian, anting-anting 1 gram barang. Nah, begitu masuk mah, ini calon imam. Ya kak, masya Allah. Masuk nak. Terima kasih nak lah anting-antingnya. Sebulan sekali kada bapak nak. Itu contoh. Amun kita katuju lawan Rasulullah, cintai ahli baitnya, keluarganya, menunjukkan cinta kita kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Jangan umpat-umpatan orang yang kada katuju dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan 3 hal ini apabila ditanamkan dengan anak-anak kita selamat dunia dan akhirat, kita sebagai kuitannya juga selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ini sebatas pemanasan, belum final. Kalau hendak final, dikiau lagi ulun ke sini. Tapi ini promosi kau keduanya lain pulang kena hitungannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bib, air depan minta didoakan dari antum, Bib, biar berkah. Ya, dihadiahkan 5.000 ya. Ada air untuk ya dari didoakan, Bib. Ada air, Bib, air. Ya Allah, biberkati Rasulullah, amin, biberkati Nur Muhammad, amin.